Setiap hari, ratusan pesan berhamburan di grup WhatsApp, forum koperasi, merah putih. Ada yang menyapa dengan salam pagi. Ada yang tanya soal SIM Kopdes. Dan tak sedikit yang berdebat hangat tentang masa depan ekonomi desa. Tapi di balik semua obrolan digital itu, tersimpan denyut baru. Denyut kesadaran membangun ekonomi gotong royong dari desa. Semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Sebetulnya koperasi merah putih ini dibentuk oleh siapa? Pertanyaan itu dijawab tenang oleh Suryo Koco, Suryo Putro, yang akrab disapa Pak D. Koperasi ini bukan proyek pemerintah, tapi dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong. Kata-kata itu seperti meluruskan arah jarum kompas, bahwa koperasi merah putih bukan bantuan, tetapi gerakan kesadaran bersama. Topik pun bergeser ke pembiayaan. Beberapa peserta khawatir dengan aturan 30 dana desa sebagai jaminan pinjaman. Suroso menjelaskan, itu bukan uang yang diserahkan ke bank, tetapi jaminan yang dicatat di kas negara, hanya dipakai bila koperasi gagal bayar. Sementara bunga pinjaman sedang diupayakan turun dari 6% menjadi di bawah 3%. Namun yang paling ramai, bukan soal dana, melainkan soal kesadaran dan regenerasi. Berapa banyak generasi Z yang mau jadi pengurus koperasi? Pertanyaan itu langsung menyulut diskusi panjang. Sebagian menjawab realistis. Anak muda butuh kepastian, hidup bukan janji. Koperasi bukan warisan, tapi peradaban yang harus diteruskan. Kata-kata itu seperti menyalakan lilin di tengah gelapnya pesimisme. Di sisi lain, para pengurus di lapangan juga berbagi tantangan nyata. Siti Rumiatun dari Bogor bercerita, koperasinya kalah bersaing dengan agen LPG besar. Gas 3 kilo di koperasi lebih mahal Rp1.000 dari agen. Katanya lirih, namun tanggapan datang menyejukkan. Us Lailatul menulis, yang aktif berjejaring dan bergerak lebih dulu, akan jadi prioritas pembiayaan. Pesan sederhana, tapi maknanya dalam, yang bergerak, yang bertahan. Menjelang malam, Pak D. Suryo Koco kembali mengingatkan arah gerakan. Koperasi merah putih, bukan koperasi hanya simpan pinjam. Ia adalah koperasi serba usaha, produksi dan distribusi. Koperasi hari ini katanya, harus jadi platform bisnis desa. Bermitra dengan BUMN, tidak harus berhutang ke bank. BUMN jangan menjaga jarak dari koperasi desa. Karena koperasi bukan beban, tapi mitra-mitra rakyat. Dan menjelang akhir diskusi, muncul pesan panjang dari Muhammad Baihaqi. 80 tahun Indonesia merdeka, baru sekarang ada presiden yang berani mengembalikan ekonomi. Ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada yang menghambat koperasi merah putih, berarti mereka anti-NKRI, anti-Pancasila. Pesan itu disambut emoji, bendera merah putih, suara digital, yang menggema sampai ke pelosok-pelosok desa. Inilah sepenggal cerita dari ribuan pesan di grup WhatsApp. Forum KMP di grup WhatsApp. Forum KMP kita belajar satu hal sederhana. Koperasi merah putih bukan sekedar organisasi ekonomi, tapi gerakan, kesadaran baru bangsa ini. Ia tumbuh dari percakapan, dari rasa ingin tahu, dari keyakinan bahwa desa bisa mandiri, tanpa kehilangan semangat gotong royong. Dari layar kecil WhatsApp, suara-suara itu kini menjelma menjadi gerakan besar. Koperasi merah putih bukan lagi wacana, tapi bukti nyata bahwa revolusi ekonomi bangsa bisa dimulai dari obrolan desa. Saya ITV Koperasi, menyampaikan untuk kawan-kawan koperasi merah putih di Indonesia.